sore. Bapak boleh diceritakan latar belakang pendidikan dan pengalaman Bapak di dunia sastra? Oke, kalau ditanya latar belakang pendidikan, dimulai dari SD. Saya kebetulan tidak menjalani pendidikan taman kanak-kanak. Dari SD sampai SMA, saya jalani pendidikan itu di kota tempat saya dilahirkan, yaitu di Cirebon, ya. Kemudian melanjutkan studi S1 di IKIP Jakarta, mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian bekerja, ya, menjadi guru di sekolah negeri di Madrasah Alia Insan Cendekia. Di tengah-tengah perjalanan menjadi guru itu saya termotivasi untuk melanjutkan pendidikan S2. Saya melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka atau UHAMKA pada prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan diprovokasi oleh dosen pembimbing saya begitu lulus dari S2, saya diprovokasi untuk lanjut ke S3. Akhirnya saya melanjutkan S3 di Universitas Negeri Jakarta atau yang dulu dikenal sebagai IKIP Jakarta. Di Universitas Negeri Jakarta, saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa. Kemudian dalam perjalanan, pendidikan bahasa itu diubah menjadi linguistik terapan. Jadi itu perjalanan masa pendidikan saya dari SD, SMP, SMA sampai selesai S3. Lalu mata kuliah apa yang Bapak ampu saat ini dan mengapa Bapak berminat pada sastra? Oke, jadi sebenarnya saya sangat meminati linguistik maupun sastra, ya. Jadi keduanya sangat saya minati karena itu menjadi bagian dari perjalanan keilmuan saya, ya, baik linguistik maupun sastra. Semasa di Unpam saya diamenahi untuk mengampu mata kuliah antropologi sastra, kemudian kajian budaya, pernah juga mengampu mata kuliah sastra pasca kolonial, kemudian filologi, sastra lisan bahkan sekarang ini, kemudian mata kuliah umum untuk prodi lain yaitu bahasa Indonesia. Bapak boleh ceritakan tentang mata kuliah yang Bapak ampu saat ini? Apa saja yang menurut Bapak itu menarik? Terus kita dapat apa sih Pak dari mempelajari mata kuliah ini? Baik, satu hal yang paling berkesan karena ini menjadi sebuah pengalaman pertama bagi saya, yaitu ketika saya mengajarkan mata kuliah antropologi sastra. Jujur ketika kuliah saya tidak punya tidak mendapatkan mata kuliah khusus tentang antropologi sastra. Tetapi ketika diminta mengajarkan di Unpam, saya diminta untuk mengajarkan mata kuliah antropologi sastra. Tentu yang pertama Bapak banyak belajar tentang antropologi sastra itu, dan begitu tahu dan akhirnya mencintai, ya, senang dengan antropologi sastra. Karena di dalam antropologi sastra itu kita bisa belajar, di satu sisi kita belajar sastra, di sisi yang lain kita belajar antropologi, khususnya tentang budaya. Jadi antropologi sastra itu sebuah disiplin yang menggabungkan antara disiplin ilmu sastra dan disiplin ilmu antropologi. Jadi di dalam karya sastra terdapat peristiwa budaya, ya, karena kita pahami sastra adalah cerminan dari kehidupan nyata, ya, yang dalam kehidupan nyata tentu memperlihatkan peristiwa-peristiwa budaya, dan di dalam karya sastra tentu peristiwa-peristiwa budaya yang dihadirkan adalah peristiwa-peristiwa budaya yang sangat menarik, gitu ya, untuk kita ketahui, untuk kita teliti, untuk kita telisik lebih jauh. Sebagai contoh dalam novel Ronggeng Duku Paruk, ya, di sana digambarkan bagaimana seorang ronggeng itu, Serintil itu, menjadi semacam ikon kampung, ya,
ikon sebuah duku yang tentu peristiwa untuk menjadi ronggeng itu ada perjalanan tersendiri atau ada ritual-ritual yang tentu dikaitkan dengan unsur-unsur kepercayaan, religi, dan itu menarik kita dalami ya, kita ketahui. Kemudian ada peristiwa yang kita sebut dengan buka kelambu dalam masyarakat itu, dan tentu budaya ini tidak ada dalam masyarakat lain, atau mungkin kalaupun ada mungkin jarang gitu ya, jarang kita temui. Jadi dengan membaca karya sastra, kita bisa melihat peristiwa-peristiwa budaya yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Saya pikir itu ya, satu hal yang sangat menarik dari kajian antropologi sastra bagi saya. Selanjutnya mengenai proses belajar mengajar di kelas 4. Apa yang Bapak lakukan agar mahasiswa tidak hanya paham, tapi juga menjadi menghargai karya sastra itu sendiri? Hai, yang saya usahakan bagaimana mahasiswa itu mendekati karya sastra, dan bagaimana karya sastra itu didekatkan dengan dunia yang sebenarnya gitu ya. Nah, dengan begitu mahasiswa tidak merasa berjarak sangat jauh dengan karya sastra, karena karya sastra adalah bagian dunia nyata. Ya, salah satu cara yang sering saya hadirkan adalah saya menghadirkan rekaman-rekaman peristiwa yang nyata di sekitar mahasiswa, lalu kita mintakan mereka memberikan tanggapan, dan baru kita coba kaitkan dengan dalam kehidupan sastra. Begitupun sebaliknya, ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam dunia sastra, lalu saya arahkan, saya minta mahasiswa untuk menghubungkannya dengan peristiwa dunia nyata yang terjadi di sekitar kita. Harapannya tentu agar karya sastra tidak menjadi semacam gap ya antara dunia imajinasi dengan dunia aktual atau dunia nyata. Itu. Baik Pak, apa saja tantangan terbesar Bapak saat mengajar sastra Indonesia kepada mahasiswa Gen Z zaman sekarang Pak? Biasanya Bapak itu menghadapinya bagaimana supaya mereka bisa mengerti dan menjalaninya di kehidupan sehari-hari? Ya, salah satu yang saya rasakan kendala dalam mengajarkan sastra adalah kurangnya minat baca di kalangan mahasiswa ya. Saya seringkali menekankan kepada mahasiswa sebagai mahasiswa sastra, tentu kalian para mahasiswa paling tidak ya mencintai karya-karya sastra, membacanya, memahaminya, dan mendiskusikannya ya. Ya, ini gejala umum dimanapun, tidak saja di kalangan mahasiswa Unpam ya, tentang rendahnya minat atau budaya membaca itu. Ya, akhirnya untuk menghadapi masalah seperti itu, ya saya hadirkan teks-teks sastra itu, kutipan-kutipan sastra itu ke dunia yang paling dekat dengan mereka, yaitu gadget, HP ya. Jadi saya sertakan, saya kirimkan kutipan-kutipan novel, saya titipkan kepada mereka novel-novel digital ya, supaya mereka bisa membacanya dalam kesempatan yang mungkin bisa mereka pilih sendiri ya gitu ya. Itu salah satu cara yang saya coba hadirkan. Meskipun sebenarnya itu ya kurang baik juga ya. Ya, tapi apalagi kalau kita meminta mahasiswa untuk membeli buku sastra yang mungkin pada sebagian teman-teman kita di Unpam ini terasa masih berat ya, dengan harga mungkin di atas 100.000 dan mungkin bahkan ada yang lebih gitu ya. Saya pikir itu yang coba saya lakukan terkait dengan kendala yang dihadapi. Terima kasih. Bapak, dari masyarakat sekarang itu banyak yang bilang sastra kurang nyambung di dunia kerja. Menurut Bapak ini gimana pendapat? Nah, itulah makanya saya upayakan agar karya sastra itu menjadi bagian dari kehidupan nyata. Meskipun pada hakikatnya karya sastra adalah karya yang imajinatif ya. Ya, kalau menghadapi situasi tokoh yang kesulitan mencari kerja, lalu dia mempunyai solusi bagaimana mendapatkan pekerjaan, saya pikir dari sana kita bisa belajar ya. Dan yang terpenting saya berharap tuh kepada para mahasiswa sastra di Unpam, ya sedapat mungkin kita
bisa menghidupkan karya sastra, tetapi jangan mengandalkan kehidupan dari sastra gitu ya. Nah, jangan mengandalkan kehidupan sastra. Artinya kita bisa menjadi tentara, tetapi bisa menghidupkan sastra dalam dunia kemiliteran. Ya, kita bisa baca puisi, kita bisa membuat karya sastra di sana. Kita bisa jadi guru, kita bisa jadi dosen, tetapi yang menghidupkan sastra gitu ya. Jadi ini yang barangkali seringkali mahasiswa sastra kemudian terdiam, tidak bisa bergerak, mengandalkan karya sastra juga tidak lahir, tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa menghidupi keluarga seandainya ya. Ya, tentu kita harus berpikir terbalik. Jangan mencari hidup dari karya sastra, tetapi hidupkanlah karya sastra. Ya, kita bisa menjadi apa saja ya, menjadi pedagang, menjadi wira swasta, tetapi yang mempunyai jiwa sastra. Jiwa sastra adalah jiwa yang humanis, jiwa yang penuh cinta, dunia yang membangun peradaban. Saya pikir itu ya. Sebagai penutup nih Pak, apakah Bapak bisa memberikan pesan atau motivasi dan tips untuk kita sebagai mahasiswa nih agar dapat bersemangat dalam menjalankan praktik demi praktik dalam perkuliahan? Oke. Cintai pilihanmu sebagai mahasiswa sastra ya. Nah, salah satu bentuk mencintai adalah tentu dengan semangat berkuliah, semangat menghadiri perkuliahan, kemudian semangat dan rajin membaca, terutama buku-buku sastra ya, dan mulai atau seringlah berlatih membuat karya sekecil apapun ya. Meskipun membuat puisi satu bait, membuat pantun satu bait, membuat cerpen, syukur kalau sudah terbiasa nanti bisa menghasilkan karya sastra yang lebih besar, seperti novel gitu ya, atau kumpulan cerpen. Jangan kemudian berpikir nanti dengan itu kita menghasilkan uang, tetapi dengan menulis dan membuat karya, tentu nama kita menjadi dikenal orang. Kalau karya itu dikagumi dan memberikan pengaruh kepada dunia, tentu nama kita menjadi besar gitu ya, menjadi diperhatikan oleh orang lain. Ya, pesan kita kali ini semoga bermanfaat dan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.